Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan ASN dan rekan-rekan tenaga non-ASN se-Provinsi Sumatera Utara yang berbahagia. Perkenalkan, sebelumnya saya Dr. Maksum Syafri Lubis, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Rekan-rekan non-ASN dan ASN se-Provinsi Sumatera Utara yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait hot issue, khususnya bagi rekan-rekan non-ASN, yaitu tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rekan-rekan sekalian, kita lihat kondisi saat ini di mana tenaga non-ASN berdasarkan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K akan berakhir kalau istilahnya tenaga honor tidak akan ada lagi sampai dengan November 2023. Untuk itu pemerintah menyikapi regulasi dimaksud menyiapkan pendataan sebagai blueprint penyelesaian bertahap tentang tenaga honor ini atau tenaga non-ASN ini. Langkah-langkah pendataan sebagai langkah awal sudah dilakukan, dan dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Menpan telah melakukan upaya pendataan dengan membuat surat yang ditandatangani Pak Sekda Provinsi Sumatera Utara, PJ Pak Afifi Lubis, yang memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga non-ASN untuk melakukan pendataan secara berjenjang. Sekali lagi secara berjenjang kepada unit kerja, mulai dari lingkup paling bawah sampai dengan kepada OPD penanggung jawabnya. Rekan-rekan yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, khususnya rekan-rekan non-ASN, terkhusus lagi rekan-rekan non-ASN yang kegiatannya atau profesinya sebagai tenaga guru. Untuk hal ini, poinnya yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu sekalian adalah, pertama, SK yang didata itu adalah SK di mana sampai saat ini Bapak Ibu bertugas. Sekali lagi, SK di mana sampai dengan saat ini Bapak Ibu bertugas. Masa kerja dalam SK tersebut minimal 1 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu bertugas semenjak misalnya Maret 2022, Bapak Ibu belum bisa melakukan pendataan pada saat itu. Itu yang saya tanyakan. Bapak Ibu sekalian, poin yang penting adalah bahwa pengangkatan ibu bapak sebagai tenaga non-ASN khusus yang profesi guru didasarkan kepada surat edaran kepala dinas, di mana dinyatakan bahwa tenaga guru yang diangkat berdasarkan SK kepala sekolah mengacu kepada surat yang tertera dalam atau aturan atau regulasi yang tertuang dalam surat edaran kepala dinas pendidikan dimaksud. Kami, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi, di BKD Provinsi Sumatera Utara belum bisa menjelaskan secara rinci untuk pengangkatan dasar SK kepala sekolah ataupun dasar dari surat atau SK dari komite misalnya, atau pengangkatan guru
non-ASN dari komite sekolah. Hal ini mohon dipahami Bapak Ibu sekalian, karena yang lebih menguasai atau memahami regulasi khusus tenaga guru adalah Dinas Pendidikan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian bisa mengkonfirmasi hal ini kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Dinas Pendidikan, secara berjenjang. Bisa kepada kepala sekolah terlebih dahulu, atau bertahap langsung kepada kepala cabang dinas misalnya, atau kepada kepala dinas pendidikan, atau yang punya kewenangan atau punya tupoksi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan. Pak, bagaimana kalau kami nih diangkat kurang dari 1 tahun, tetapi kami sebelumnya sudah bertugas di tempat yang lain. Misalnya di tempat yang lain kami di SMA A sudah bertugas sebagai guru 3 tahun, tapi pindah di tempat B sudah bertugas masih berapa bulan. Bisa nggak kami mendata dengan SK yang lama? Karena SK yang lama kan sudah 3 tahun misalnya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, untuk hal ini kami nyatakan bahwa tidak bisa melakukan pendataan pada kesempatan kali ini. Karena masa kerja Bapak Ibu di tempat tugas yang baru misalnya tidak atau kurang dari 1 tahun. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, khusus ini kami tekankan sekali lagi kepada guru, tenaga non-ASN guru, karena mohon maaf ini yang paling banyak ini ya pertanyaannya kepada kami. Data yang telah Ibu isi tidak langsung dikirimkan melalui email seperti surat yang kami layangkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada sama Bapak Ibu, bukan langsung kepada kami. Data yang telah Bapak isi per individu tolong dirangkum di sekolah dulu. Sudah selesai dirangkum di sekolah, secara berjenjang disampaikan kepada cabang dinas pendidikan setempat. Setelah itu, setelah dirangkum di cabang dinas pendidikan setempat, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Induk. Lalu Dinas Pendidikan Induk akan menyampaikan kepada kami di BKD Provinsi Sumatera Utara melalui email yang telah kami siapkan dan hard file yang dikirim secara utuh kepada kami. Perlu kami juga tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, hal ini dimungkinkan karena kami ingin pendataan yang dilakukan khususnya di tenaga non-ASN guru sifatnya seragam, sehingga tidak ada cabang dinas pendidikan tertentu yang punya persepsi yang berbeda dengan cabang dinas pendidikan yang lain. Makanya kami di BKD hanya menerima pendataan satu pintu melalui Dinas Pendidikan Induk. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ingin kami garis bawahi kepada Bapak Ibu sekalian di sini bahwa pendataan tenaga non-ASN ini bukan langsung diangkat sebagai tenaga P3K. Sekali lagi kami garis bawahi, pendataan tenaga non-ASN pada saat ini tidak langsung diangkat menjadi tenaga P3K atau tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tetapi pendataan saat ini dilakukan adalah untuk mapping tentang kondisi real. Berapa sih jumlah tenaga non-ASN? Bukan hanya guru sih, tenaga non-ASN di kesehatan, tenaga non-ASN di tenaga teknis, secara keseluruhan. Dan pada posisi kerja bagaimana mereka. Nanti setelah itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memilah dan melakukan kebijakan yang secara terurai, sehingga penyelesaian tenaga honor sesuai deadline pada November 2023 bisa sesuai tenggat waktu. Ini Bu, yang kami ingin Bapak Ibu yang kami tekankan, bahwa pendataan ini bukan langsung pengangkatan. Nanti akan ada verifikasi
ada finalisasi setelah pendataan ini. Bagaimana Pak setelah difinalisasi dan diverifikasi? Apakah langsung diangkat juga? Oh, belum juga tentu. Ada tahapan-tahapan, ada pemilahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun, tentunya ada pengecualian yang tidak bisa kami sampaikan saat ini karena belum ada regulasinya. Dengan yang tenaga non ASN yang baru sekian tahun atau kurang dari 3 tahun mengabdi, mungkin ada afirmasi khusus kepada yang sudah lama mengabdi. Apakah yang sudah lama mengabdi melalui tes, Pak? Kita lihat sama-sama kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Apakah yang mengabdi baru beberapa tahun, kurang dari 3 tahun, ada seleksi dalam bentuk CAP misalnya? Sama-sama juga Bapak Ibu sekalian kita menunggu kebijakan lebih lanjut dari Menpan RB. Bapak Ibu sekalian, yang sering dipertanyakan kepada kami khususnya dari tenaga rekan-rekan kami, Bapak Ibu yang tenaga non-ASN yang berprofesi sebagai guru. Bapak Ibu sekalian, bila mana nanti ada hal-hal yang masih belum Bapak pahami, Bapak bisa buka link yang kami siapkan seperti tertera di bawah ini. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lebih membuka, bisa lebih menelaah kembali pedoman yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu sekalian, tenaga non-ASN yang berbahagia, khusus kepada Bapak Ibu tenaga non-ASN yang berprofesi guru, sekali lagi kami ingin menyampaikan hal penting bahwa untuk konsultasi dan konfirmasi pada tahapan awal ini saya sebut dengan tahapan awal, di mana tahapan awal ini adalah Bapak mendata secara personal sesuai dengan masa kerja Bapak, tempat tugas Bapak, tempat tugas Ibu, masa kerja Ibu secara personal. Setelah itu dikolektifkan di sekolah, lebih lanjut akan disampaikan ke Cabang Dinas dan selanjutnya ke Dinas Pendidikan Induk di Medan. Bapak Ibu sekalian, kami dengan permohonan maaf dan rasa kejujuran yang tinggi apabila pada tahap awal ini ada ditemukan kendala ataupun kekurang pahaman. Bapak Ibu kami silakan untuk berkoordinasi, berkonfirmasi kepada kepala sekolah secara jenjang, cabang dinas, ataupun bidang yang membidangi ini di Dinas Pendidikan Provinsi Nusantara di Medan. Sekali lagi kami mohon maaf dan dengan rasa kejujuran yang tinggi, kami di BKD pada tahapan awal pertama ini Bapak Ibu bisa berkonfirmasi dan berdiskusi kepada internal Dinas Pendidikan. Hal ini ingin saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan saya yang non-ASN profesi guru, karena regulasi khusus tenaga guru yang lebih memahami adalah Dinas Pendidikan. Itu garis besar yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan kami yang tenaga non-ASN, Bapak Ibu yang profesinya sebagai tenaga. Pada Bapak Ibu tenaga non-ASN di OPD lain yang bukan berprofesi tenaga guru, kami ingin menekankan bahwa pendataan ini akan diiringi. Kami sudah siapkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi seluruh OPD, yang mana ini akan ditandatangani oleh kepala OPD masing-masing, di mana di dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini ditekankan bahwa data yang disampaikan kepada kami adalah benar adanya dan tidak mengada-ngada, serta tidak ada hal-hal yang tidak sesuai ketentuan seperti berdasarkan surat Menpan yang sudah kami sampaikan dan atau yang sudah Bapak Ibu pegang masing-masing. Dalam surat pernyataan itu ditegaskan bahwa para kepala OPD bertanggung jawab secara administrasi maupun
secara hukum apabila nanti di kemudian hari ternyata setelah dicek ada data yang disampaikan kepada kami tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai kenyataan serta mengada-ngada, tanggung jawab itu akan dipikul oleh kepala OPD yang menandatangani pada saat ini. Itu penekanan kami. Penekanan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan penekanan ASN, kami di PKD berkonsisten bahwa pendataan ini berjalan sesuai dengan ketentuan. Tidak dipungut apapun. Kami tekankan sekali lagi, pendataan ini tidak dipungut apapun. Silakan Bapak Ibu, teman-teman rekan non-ASN mengisi sesuai dengan data yang ada. Jangan mau diiming-imingi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bisa menjanjikan atau mau membantu Ibu dengan iming-iming, memberikan atau menerima, mereka meminta sesuatu kepada Bapak Ibu berupa materi ataupun yang lain. Jangan percaya, karena kami di BKD, khususnya di BKD, akan bersikap tegas kepada anggota kami bila ditemukan hal-hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang rekan-rekan tenaga non-ASN, sekali lagi kami sampaikan bahwa pendataan ini dilakukan secara jujur. Dan Bapak Ibu sekalian tenaga non-ASN yang kami sayangi, jangan percaya terhadap pihak-pihak yang mau mengeruk keuntungan dari proses atau tahapan pendataan ini. Kami di BKD juga akan bersedia membantu Bapak Ibu pada tahapan lebih lanjut apabila data Bapak Ibu sudah kami terima di BKD. Silakan kami juga menerima Ibu dengan tangan terbuka, Bapak Ibu sekalian dengan tangan terbuka untuk bisa berkonsultasi lebih lanjut, tetapi dengan catatan setelah datanya sudah sampai ke BKD. Silakan kita bisa diskusi, kita bisa berkoordinasi, Ibu juga bisa bertanya lebih jauh, asalkan datanya itu sudah sampai ke kami. Pada tahapan saat ini, sebelum data tersebut secara kolektif disampaikan BKD, tolong Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf, tolong Bapak Ibu kalau misalnya tidak ada yang ada yang kurang dipahami atau tidak ada yang tidak ada yang bisa menjadi pedoman, silakan berkoordinasi kepada kalau tadi tenaga guru berjenjang, kepada rekan-rekan tenaga non-ASN yang tidak berprofesi guru, silakan berkoordinasi kepada Subbak Umum atau Kasubag TU di unit kerjanya masing-masing terdekat, sehingga pendataan ini bisa dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan dan deadline waktu yang telah ditetapkan. Ini penekanan hal ini adalah beberapa penekanan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian rekan tenaga non-ASN yang berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan atensinya. Selamat untuk mengisi, semangat Bapak Ibu sekalian. Kiranya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua sehingga proses pendataan ini bisa berjalan lancar, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengabdi sekian tahun di profesinya masing-masing dapat tercapai keinginan yang sudah lama, saya pastikan sudah lama menunggu untuk diangkat sebagai tenaga P3K. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.